Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menuliskan isi, tujuan, dan lembaga yang membuat reklame. Nomor 2, siswa dapat berdiskusi tentang pengertian reklame. Nomor 3, siswa dapat menjelaskan macam-macam reklame. Nomor 4, siswa dapat menentukan gagasan utama. Dan yang kelima, siswa dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Pagi itu, Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian. Saat satu anak bercerita, anak lainnya mendengarkan dengan saksama. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat. Ada reklame berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat. Ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Apakah yang dimaksud reklame? Anak-anak, untuk mengetahui apa pengertian dari reklame, mari kita pelajari materi berikut. Anak-anak, ayo mengamati. Pada gambar yang sudah Ibu sajikan ini, ada beberapa gambar yang bisa kita lihat, yaitu diantaranya ada gambar papan reklame yang bertuliskan Marhaban ya Ramadan, KKB, selamat menunaikan ibadah puasa. 2 anak lebih baik, BKKBN. Ada suatu lembaga di dalam reklame ini ya. Setelah itu ada beberapa kendaraan pribadi dan lampu merah. Anak-anak, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Anak-anak, jawaban nomor 1, tulisan pada reklame di atas berbunyi tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak. Jawaban nomor 2 yaitu gambar yang terdapat pada reklame adalah gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Jawaban pada nomor 3 yaitu tujuan dari reklame tersebut untuk menjalankan dan menghidupkan kembali program keluarga berencana di tengah-tengah masyarakat. Jawaban nomor 4 yaitu lembaga yang memasang reklame tersebut adalah BKKBN. Kepanjangannya adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengamati sebuah reklame serta mengetahui isi dan tujuannya. Sekarang, diskusikan bersama temanmu. Di sini kita ganti dengan orang tuamu ya, Nana.
tentang pengertian reklame secara benar. Tuliskan hasil diskusimu dengan orang tuamu pada kolom di bawah ini. Nah, kira-kira seperti ini contoh hasil diskusinya dengan orang tua anak ibu ya. Pasti mengenai pengertian dari reklame. Bahwa reklame adalah pengumuman yang ditujukan untuk orang banyak dan dibuat dengan menarik. Anak-anak, ayo kita membaca. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis atau media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruangan biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut ini. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh dari baliho, ini contoh dari billboard, ini contoh dari spanduk, ini contoh dari poster, ini contoh dari brosur, dan ini contoh gambar dari katalog. Anak-anak, ayo berlatih. Dari teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf pada bacaan di atas memiliki gagasan utama. Ingat anak-anak ya, gagasan utama berada di dalam kalimat utama. Apa gagasan utama pada paragraf pertama? Apa gagasan utama pada paragraf kedua? Apa gagasan utama pada paragraf ketiga? Apakah menurutmu judul dan isi bacaan sesuai? Coba ceritakan kepada teman-temanmu secara lisan. Di sini tidak perlu anak-anak ya, karena kita hanya belajar dari rumah, tidak perlu diceritakan kepada teman. Tetapi dengan mengerjakan latihan ini, anak-anak ibu belajar untuk mengetahui gagasan utama pada setiap paragraf. Kemudian, tuliskan gagasan utama setiap paragraf pada kolom berikut ini. Bacalah teks non-fiksi yang telah disajikan di depan dengan cermat. Selanjutnya, isilah tabel di bawah ini. Anak-anak, setelah anak-anak ibu diskusikan bersama orang tuanya, silahkan cocokkan jawaban kita. Pada paragraf pertama, itu gagasan utama yang telah kita dapatkan dari kalimat utamanya adalah
tentang pengertian reklame. Pada paragraf kedua, gagasan utama yang telah kita dapatkan dari kalimat utamanya adalah macam-macam reklame. Dan pada paragraf ketiga, gagasan utama yang kita dapatkan dari kalimat utamanya adalah pembagian reklame media visual berdasarkan pemasangannya. Ayo mengamati. Amatilah reklame media visual berikut. Anak-anak, media visual itu artinya media yang bisa kita lihat dari mata kita ya. Jadi namanya media visual. Kalau media audio visual berarti reklame itu bisa kita dengar dan kita lihat. Nah, sekarang gambar yang Ibu sajikan ini reklame media visual namanya. Ya, berarti reklame yang hanya bisa kita lihat dengan mata kita. Bersuara dia? Tidak. Nah, makanya namanya hanya visual saja. Dari mata saja kita lihat ya. Jadi, apa nama jenis reklame media visual pada gambar di atas? Siapa yang masih ingat namanya? Ya, tadi kita sudah pelajari ya anak-anak ya. Ini namanya adalah reklame media visual brosur. Nah, anak-anak, ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Nah, berikut ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan bisa anak-anak Ibu baca pada video ini. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.